Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Tafsirul Quranil Karim. Dan pada perjumpaan kali ini kita masih berada pada suratul Baqarah dan telah sampai pada ayat yang ke-11. Namun sebelum kita memulai penafsiran dari ayat ke-11 dan seterusnya ini, insya Allah saya akan membacakan ayat ke-11 dan ke-12 sebelum kita masuk dalam penafsiran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di sini ada dua qiraat ketika kita membaca qila. Ya, wa idza qila lahum ini merupakan qiraat jumhur para qurra ya, jumhur para qurra. Kebanyakan ahli qiraat. Adapun bacaan yang kedua atau qiraat yang kedua yang merupakan qiraat Al-Kisai, demikian juga Hisham, wa idza qila seperti itu. Jadi ada wa idza qila, yang kedua ada qila menggunakan dhamma ya, qila. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini masih membahas tentang beberapa sifat orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanya melakukan kebaikan atau perbaikan. Kami senantiasa melakukan kebaikan. Ini merupakan satu di antara tanda-tanda orang munafik. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, ada beberapa tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tidak beriman, mengaku beriman padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Demikian juga mencoba untuk ya berbohong dan juga menipu kaum muslimin dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala kembali membongkar ya keburukan dan penyakit yang ada dalam diri mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi ini bukan merusak bumi dengan menghancurkan gunung, demikian juga mengotori laut, bukan ya, lebih dari itu. Yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi ini adalah menyebarkan fitnah. Demikian juga menyebarkan maksiat, memberikan contoh-contoh buruk kepada masyarakat. Dan inilah yang mereka lakukan, memfitnah, mengadu domba, demikian juga menghasut kaum muslimin agar tidak percaya kepada baginda Rasulullah SAW dan juga tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka mengadu domba antara sahabat dengan sahabat yang lain. Demikian juga kebiasaan buruk mereka adalah menceritakan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang kafir dengan tujuan untuk mendapatkan upah dan keuntungan dari informasi tersebut. Demikian juga mereka menipu kaum muslimin dan lain sebagainya. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, mereka malah menyangkal. Mereka mengatakan
qalu innama nahnu muslihun. Apa yang kami lakukan ini adalah kebaikan. Semua adalah kebaikan, bukan keburukan sama sekali. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwa ketika hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit-penyakit hati itu semakin ditambah karena perbuatan mereka sendiri, menyebabkan hati mereka itu lumpuh untuk membedakan antara hak dan batil. Suatu kebenaran terlihat sebagai sesuatu yang batil, demikian juga sebaliknya. Ini merupakan satu di antara tanda dari orang-orang munafik. Hati mereka sudah buta, tidak mampu untuk membedakan antara hak dan batil. Demikian juga tidak mampu untuk membedakan antara kebaikan dan fasad. Kerusakan yang mereka lakukan mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Dan dalam ayat ini mereka mengungkapkannya dengan penuh keyakinan. Qalu innama nahnu muslihun. Di sini ada beberapa taukid yang menunjukkan bahwa mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keburukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan sepanjang sejarah, sepanjang zaman, orang-orang munafik i'tiqadi seperti ini senantiasa ada pada setiap zaman, sepanjang sejarah. Mereka hadir membawa kerusakan. Dan mereka keras kepala, siapapun yang menasihati mereka, ya mereka tidak peduli. Karena mereka senantiasa menganggap dan yakin berada pada pihak yang benar. Dan ini merupakan dampak dari hati mereka yang betul-betul telah rusak oleh penyakit-penyakit hati. Allahu Akbar. Para sahabat sekalian, ayat ini sedang bercerita tentang tanda-tanda orang munafik i'tiqadi ya. Ayat ini tidak boleh kita arahkan kepada kaum muslimin. Karena ada beberapa ustadz yang mencoba untuk menafsirkan ayat ini, lalu ayat ini dibawa dan diarahkan kepada kaum muslimin. Tidak boleh. Seburuk apapun kaum muslimin, kesadaran tentang kebenaran itu ada dalam diri mereka. Walaupun mungkin ya, mereka tidak mampu untuk mengungkapnya. Mereka tidak mampu untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Karena disebabkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi yang jelas bahwa mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beberapa ayat tentang orang-orang munafik pada awal-awal suratul Baqarah ini kita arahkan kepada orang-orang munafik dari golongan kaum muslimin. Tidak boleh, tidak sama kedudukan mereka. Karena beberapa ayat tentang orang munafik di awal-awal suratul Baqarah ini adalah berkaitan dengan orang-orang munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Ada beberapa ustadz yang saya pernah lihat ya, menafsirkan beberapa ayat dari awal-awal suratul Baqarah tentang orang-orang munafik ini, lalu kemudian diarahkan kepada kaum muslimin. Ini sangat fatal ya. Oleh karena itu, sebelum kita menafsirkan suatu ayat, kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya seperti apa. Demikian juga ayat ini sedang bercerita tentang apa ya, konteksnya apa, sibak lihaknya kita harus perhatikan dengan baik. Jangan ayat yang sedang bercerita tentang golongan tertentu kita arahkan kepada golongan yang lain. Apatah lagi perbedaannya sangat mencolok, sangat kelihatan antara kaum muslimin yang memang mempunyai sifat munafik dan orang-orang kafir yang mempunyai sifat munafik. Yang menjadi pembeda adalah iman. Saya sangat menyayangkan orang-orang yang serampangan dalam menggunakan ayat sebagai dalil pembenaran tentang kepentingan-kepentingan dan keinginan mereka.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang tanda-tanda orang munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Ya. Jangan sampai ayat ini kita bawa dan kita tujukan kepada kaum muslimin, itu sangat fatal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang merusak. Merekalah para perusak sebenarnya, walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya, mereka tidak merasakannya. Inilah satu di antara kebutaan hati yang menimpa diri mereka. Mereka telah mati rasa dari kebenaran. Bahkan mereka menganggap bahwa keburukan, kerusakan yang sedang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Bukan hanya mengatakan, akan tetapi telah sampai pada tingkat keyakinan. Mereka benar-benar meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran, perbaikan. Walaupun sebenarnya dalam penilaian orang biasa, jangankan orang-orang yang berpendidikan, orang awam pun tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kerusakan. Sebelum kita menilainya dari sudut agama, ya, masyarakat yang masih mempunyai akal sehat pasti sepakat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kerusakan, kehancuran. Mulai dari fitnahnya, mulai dari kebohongan, demikian juga menipu dan lain sebagainya. Ya, tanpa melalui pendekatan agama pun masyarakat telah sepakat bahwa itu adalah kerusakan. Apatah lagi kita menimbangnya dengan neraca agama. Bisa dipastikan bahwa itu adalah kerusakan yang bukan hanya sebagai kerusakan biasa, akan tetapi kerusakan yang sangat fatal. Inilah satu di antara tanda-tanda orang munafik i'tiqadi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan tujuan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut, agar kita semakin yakin dan sadar bahwa betapa mereka senantiasa mencoba untuk melakukan perusakan di muka bumi ini. Mereka tidak bosan, mereka tidak pernah merasa capek, mereka tidak pernah merasa rugi ketika mereka sedang melakukan misi mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan salah satu dari hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Karena memperlihatkan iman tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam jiwa mereka. Mereka senantiasa terombang-ambing dalam kesesatan, senantiasa terombang-ambing dalam keburukan. Disebabkan karena hati mereka telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah dilumpuhkan, ya, sehingga tidak mampu untuk melihat dan membedakan antara hak dan batil. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dari beberapa ayat ini dapat kita fahami bahwa mereka lebih buruk dan lebih kejam dibandingkan orang-orang kafir biasa. Kalau orang-orang kafir ya mereka jujur dalam kekafiran kan. Adapun ya orang-orang munafik i'tiqadi ini mereka ya mengaku sebagai orang yang beriman tetapi hati mereka penuh dengan kebusukan, kedengkian, kebencian, dengan memperlihatkan iman dan menyembunyikan kekufuran dalam jiwa mereka. Ini sangat berbahaya. Menjadi musuh dalam selimut, bisa menggunting dalam lipatan. Karena secara zahir ya, mereka ya hidup bersama kaum muslimin, mereka sholat, mereka berpuasa dan melakukan aktivitas lainnya. Akan tetapi sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mencari kelemahan kaum muslimin, tujuan mereka adalah untuk mencari peluang bisa menghancurkan kaum muslimin dari dalam dengan cara menyebarkan fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, itulah penafsiran ringkas dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12
yang masih menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik i'tiqadi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang munafik i'tiqadi. Jangan sampai beberapa ayat ini kita arahkan kepada kaum muslimin. Itu dosa besar. Jangan sampai beberapa ayat ini kita jadikan sebagai dalil untuk menghukumi kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang seolah-olah serupa dengan mereka. Memang mungkin perbuatannya seolah-olah serupa, tetapi ingat, motifnya berbeda. Motifnya berbeda. Kalau mereka ini melakukan ya memang karena atas dasar kekufuran yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka. Adapun kaum muslimin kalau seandainya melakukan perbuatan yang serupa, ya motifnya berbeda. Mungkin tujuannya ya untuk mendapatkan kepentingan, untuk mencari duit dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa mereka masih lagi tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para sahabat sekalian, kita harus hati-hati dalam menggunakan ayat, demikian juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dalam menghukumi sesuatu. Jangan serampangan. Jangan kita gunakan sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan kita. Karena itu sangat fatal dan sangat berbahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.